Tes. Halo semua. Halo Kak, Suaraku kedengaran jelas nggak? kedengeran Kak? Halo, Kedengaran ya. Oke. Udah banyak yang masuk belum nih? Kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Baik-baik. Alhamdulillah baik Kak. Baik ya semuanya ya. Baik, Kak. Harus jaga kesehatan ya. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar di kesempatan malam hari ini. Nah, perkenalkan nama aku TB Virus. Teman-teman semua bisa panggil aku TB. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari bulan-bulan lalu sudah mengikuti webinar di sini, pastinya juga sudah tahu TB ya. Ya, teman-teman semua, senang banget nih, akhirnya aku bisa ikut andil lagi di kegiatan webinar rutin yang tentunya diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Bangsa dan didukung oleh PT Global Cinema Media, Alinea Studio, Asosiasi Entrepreneur Teknologi Digital Indonesia, dan juga Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Nah, untuk tema webinar kita pada malam hari ini adalah peluang menjanjikan dalam investasi saham dan juga kripto buat Gen Z. Di sini ada Gen Z semua atau apa nih? Ada. Banyak Gen Z ya mungkin ya, sesuai dengan temanya ya. Ya, namun sebelumnya nih teman-teman, Tibi mohon izin ya untuk dapat menyampaikan susunan acara di webinar pada malam hari ini. Jadi buat gambaran aja buat teman-teman semua dan diharapkan teman-teman semua bisa mengikuti setiap rangkaian acaranya ya. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah disampaikan pembukaannya oleh Tibi. Kemudian nanti akan ada penyampaian materi, kemudian disusul sesi tanya jawab melalui room chat. Jadi setelah nanti ada pemaparan materi, teman-teman semuanya itu bisa kalau misalnya nggak ada yang nggak paham atau misalnya ada yang sesuatu yang harus ditanyakan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung aja menanyakan langsung lewat room chat ya. Kemudian nanti akan ada bincang mengenai pentingnya bonus demografi bagi suatu negara, disusul dengan sesi dokumentasi. Jadi nanti akan ada sesi dokumentasi. Jadi nanti akan ada sesi dokumentasi teman-teman setelah pemaparan dan setelah ada Q&A. Mohon maaf teman-teman bisa di mute dulu mic-nya, mikrofon teman-teman ya, supaya kita nggak tabrakan. Ya, kita lanjut lagi nanti setelah bincang mengenai pentingnya bonus demografi bagi suatu negara, akan ada sesi dokumentasi. Jadi nanti Tibi akan mengajak teman-teman semuanya untuk open cam, kita akan foto bersama ya. Kemudian dilanjutkan penutup. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini, dihimbau sangat untuk bisa mengikuti sampai selesai ya. Karena di penghujung acara nanti akan ada kita akan share untuk link presensinya. Jadi itu untuk berkaitan untuk e-sertifikat ya. Jadi buat teman-teman yang udah ikutan webinar nanti akan dapat e-sertifikat. Jadi nanti untuk presensinya di ujung ya. Nah, untuk materi webinar malam hari ini itu akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Arianto Pratama, itu selaku pengusaha dan juga trader crypto, dan juga ada banyak sekali segudang pengalaman dan pelajaran yang tentunya akan disampaikan oleh beliau. Nah, untuk admin boleh di showing, ditampilkan dulu ya untuk
profil dari narasumber kita biar teman-teman semuanya bisa lihat ya. Jadi narasumbernya Kak Tibi belum di unmute Kak Tibi. Oh, sorry. Tadi ada sedikit noise dari luar, mohon maaf ya. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa lihat di situ ya CV daripada Kak Arianto Pratama. Jadi teman-teman bisa lihat Kak Tama ini ternyata lulusan dari Universitas Pakuan, lulus tahun 2019. Kayaknya kita satu angkatan ya. Eh, Bisa lihat di situ ya, ada pengalaman pekerjaannya ternyata pernah jadi e-sport athlete juga. Wow, keren banget. Dari mulai kita bisa lihat kemampuan dari Kak Tama, social media marketing, editing videos, technical research atau analisis market. Jadi teman-teman kalau misalnya apa ya, pengen nanya-nanya, mungkin bisa langsung aja itu di situ ada sosial medianya bisa di-follow aja gitu ya. Itu dia singkatnya mungkin ya perkenalan dari Tibi, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Kak Tama untuk dapat bergabung bersama kita di sini. Halo Kak, Selamat tes malam tes. Kak Tama, sudah join. Halo. Ya, aman ya suaranya? Oke, Kak Tama apa kabar nih? Ada Baik, jelas. baik, baik. Baik Baik ya Kak. Kak Tama ya. Gimana nih kesibukan akhir-akhir ini apa aja? Boleh di-share nggak? Kesibukan ya. Saya ini aja apa ngerjain beberapa bisnis yang sekarang masih running. Salah satunya itu Mm-mm. saya ada toko, sama kita lagi buat Mm-mm. intellectual ini ya, property management. Seru banget kayaknya ya Kak. Nah, seru lah. Lebih hidup. Lebih hidup, jadi lebih berwarna gitu ya. Kayak walaupun Iya, masih muda tapi bisa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak apa namanya? Banyak kegiatan. Baik, Kak Tama udah siap untuk pemaparan materi hari ini? ya siap. Ya, sudah siap langsung saja. Ini dia eh, Kak Arianto Pratama yang akan menyampaikan tema kita pada malam hari ini adalah peluang menjanjikan dalam investasi saham dan kripto buat Gen Z. Silakan. Ini saya share screen ya. Udah tampil ya? Ya, sudah Kak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya di sini saya mau ngucapin dulu ya terima kasih buat kesempatannya karena udah dikasih kesempatan gitu untuk ngasih materi malam ini. Jadi topik kali ini itu kita tentang investasi apa sih sebenarnya yang cocok buat anak muda khususnya Gen Z. A suitable investment for Gen Z. Sebelum ke materi, ini kan eh, kayaknya tuh lagi ramai banget kan, lagi hype nih. Crypto itu lagi hype banget. Dengan webinar ini tuh dengan webinar ini dan materi ini gue harap kita semua ini nantinya itu jadinya nggak FOMO dan nggak ikut-ikutan doang karena pasti banyak banget yang FOMO nih ikut-ikutan doang dan apa ujung-ujungnya bakalan rugi karena dia nggak tahu apa yang dia investasiin gitu, dia nggak tahu apa yang dia mainin. Nah, karena kalian tahu kripto ini emang lagi hype, eh, kalian ngerasa nggak sih kenapa hype-nya kripto itu selalu kadang hype kadang enggak gitu. Kalau kalian sadar, ini hype-nya itu 4 tahun sekali. Nah, nanti itu kita akan bahas. Kenapa bisa hype-nya itu naik turun.
terakhir kan 2020 ya. Nah, di sini saya mau bahas ada 5 poin. Poin pertama itu dari pentingnya investasi. Nanti di sini kita bakal bahas kenapa kita yang masih muda nih, Gen Z nih terutama, atau ada transisi milenial, nggak apa-apa, itu masih cocok sebenarnya. Pentingnya kenapa investasi, ntar kita bakal bahas. Terus ada poin kedua, saham, kripto, dan instrumen investasi lainnya. Nah ini juga bakal kita bahas instrumen investasi apa sih yang bakalan kita boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin. Terus ada kendaraan finansial, ada juga, nih kendaraan finansial itu nanti gini, eh, instrumen apa sih yang bakal kita pakai nanti gitu, yang cocok buat kalian yang mana gitu. Nah, terus ada juga cara mendapatkan keuntungan dari kripto. Jadi dari kripto itu kita tuh bisa dapetin banyak cara gitu. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Terus yang terakhir itu ada active income is the key. Ntar kita bahas lebih detail. Yang pertama nih ya, alasan kenapa pentingnya investasi di usia muda. Yang pertama, rupiah terus melemah. Kalau misalkan kalian sadar, harga semua pada naik, itu karena rupiah kita yang terus melemah. Nilai rupiah kita itu terus melemah jika emang dibandingkan dengan dolar. Eh, Ambil contoh yang kalian nggak sadar tuh mungkin kayak gini. Mungkin kalian punya, misalkan kalian udah kerja, kalian gaji UMR. Ambillah contoh misalkan kalian gaji 4 juta. Nah, terus tahun depan kalian naik gaji jadi 4,5 juta. Mungkin secara jumlah itu naik 4,5 juta. Tapi secara nilai itu sebenarnya sama aja. Karena barang-barang dan eh, barang-barang di sekitar kita itu ikutan naik gitu. Itu dampak dari rupiah yang terus melemah. Kalau misalnya kita masih muda nih, masih punya banyak waktu, itu kita minimal banget kita harus melek yang namanya investasi karena ya itu rupiah yang terus melemah. Kita harus ngamanin uang kita nih, kita harus eh, ngamanin nilai dari uang yang kita punya. Terus yang kedua ada resiko yang dimiliki lebih kecil. Itu kalau kita investasi di usia muda. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita eh, masih muda, itu tuh kita masih punya banyak waktu. Ini contoh kalau misalkan kita eh, udah berkeluarga gitu, udah punya banyak tanggungan, itu tuh kita nggak bisa ngambil resiko yang tinggi karena kalau misalkan kita ngambil resiko yang tinggi, itu kalau misalkan kita kenapa-napa dengan keuangan kita, itu nanti kita bisa berdampak gitu ke keluarga kita. Kalau yang punya anak, anaknya sekolah, misalkan uang yang tadinya buat sekolah malah dipakai buat invest kripto dan kriptonya turun, itu kan jadi nggak bener. Nanti yang ada kalian malah eh, nggak enak sendiri lah, pasti rugi. Kalau kita masih muda, kita masih punya jiwa yang muda, belum ada tanggungan yang banyak, masih bisa ambil resiko yang tinggi untuk hasil yang maksimal. Karena anak muda ini itu menurut saya punya privilege dari waktu. Waktu itu menurut saya adalah hal yang termahal di dunia, hal termahal di dunia. Kenapa hal termahal? Karena kalau kita punya waktu yang banyak, kita itu bisa ambil gagal sebanyak mungkin. Ya, kita belajar kripto gagal ya nggak apa-apa. Belajar terus sampai kita bisa. Karena kita punya banyak waktu. Kalau misalkan kita udah tua, udah punya banyak tanggungan, waktu kita cuma sedikit. Maksudnya sedikit itu nggak sebanyak anak muda lah. Itu kita masih banyak kesempatan. Pokoknya kalau masih masih muda nih, itu benar-benar kita ambil resiko yang setinggi-tingginya untuk hasil yang maksimal. Terus kita juga kalau masih muda,
kita bisa manfaatin yang namanya efek bola salju. Apa itu efek bola salju? Jadi itu kayak semakin lama kita ngebiarin uang kita diinvestasikan, itu semakin besar juga pertumbuhannya. Jadi kita gulung terus. Nah, ini kita kasih contoh aja ya. Kayak gini. Efek bola salju. Sorry. Misal kita punya, nah, misal kita punya jatah untuk investasi 1 juta ya. Nah, ini kita bakal ngejelasin caranya, eh, cara bekerja efek bola salju. Jadi misalkan kita punya uang 1 juta untuk diinvestasikan dan memang udah ada nih eh, fix 50% per bulan. 1 juta kita investasiin, kita dapat 50%. 50%-nya adalah 500.000. Nah, kita dapat 1.500.000 dan keuntungannya itu adalah 500.000. Dari 500.000 ini, kalian jangan ambil uangnya. Kalian investasiin lagi. Jadi 1.500.000, nanti bulan depan dapat 50% lagi. Dapat 750. Jadi 2.250. Itu kita bisa investasiin lagi. Terus digulung keuntungannya. Semakin besar, semakin besar. Semakin besar modal kita. Jangan kita pakai sekali untung kita ambil, terus gitu lagi untung kita ambil. Kalau gitu kita nggak bisa manfaatin yang namanya efek bola salju. Kalau kita ngelakuin itu terus, hal itu terus, itu seharusnya kita bisa mengembangkan akun kita atau mengembangkan porto kita ya. Kita lanjut. Ya, itu di usia muda ya. Tadi saya bilang waktu adalah hal termahal. Karena emang waktu nggak ada yang bisa beli. Waktu itu nggak bisa diulangi. Makanya kita gampang banget buat manfaatin efek bola salju ini karena Sertifikat. membutuhkan waktu yang banyak. Kalau kita punya waktu yang banyak, otomatis kita bisa menggulung rupiah semakin banyak. Nah, ini adalah eh, perkembangan nilai tukar rupiah di pasar spot 14 hari terakhir. Ini data diambil di Databox tanggal 18 April 2024. Rupiah ini sekarang satu satu dolar itu tuh sekarang 16.232 sekitar segitu. Masih ingat zaman-zaman waktu 1 dolar itu 10.000, 7.000, 14.000. Sekarang udah 16.000. Kalau misalkan kalian invest di mata uang aja, kalian nyimpen dolar tanpa ngapa-ngapain, uang kalian udah bertambah nilainya. Sesimpel itu. Kalian harus investasi ya karena ini salah satunya. Rupiah yang terus melemah. Nah, di sini ada instrumen investasi. Mungkin di sini udah ada yang nyobain juga ya, dari reksadana, saham, atau kripto. Dan mungkin memang ada yang nyobain juga binary option, slot mungkin, investasi di slot. Terus ada juga yang mungkin udah pernah nyobain robot forex gitu. Nah, ini saya akan bahas nih dikit-dikit ya, sedikit-sedikit aja nih. Karena memang ya, saya itu praktisi di bidang kripto. Jadi saya nggak akan lebih bahas lebih dalam lagi tentang reksadana dan saham. Tapi saya akan spill sedikit-sedikit tentang reksadana dan saham. Jadi, ini ada instrumen investasi yang bisa kalian coba nih. Yang pertama, reksadana. Reksadana ini apa sih? Reksadana ini itu kita, mungkin kalian pernah lihat iklannya ya, Bibit. Nah, itu salah satu platform untuk reksadana. Nah, jadi reksadana ini kita membayar manajer investasi untuk mengelola uang kita. Nah, di reksadana ini tuh sangat low risk karena memang instrumen ini resikonya sangat kecil. Ini sebenarnya cocok buat cocok buat dana darurat atau dana yang misalkan yang nggak boleh hilang sama sekali. Ini cocok reksadana. Reksadana itu juga dibagi tiga. Reksadana itu ada reksadana pasar uang, ada obligasi, dan ada reksadana saham.
Terus yang berikutnya ada saham. Nah, saham ini apa sih bedanya sama reksadana saham tadi? Kalau reksadana saham ini kita bayar orang buat kelola uang kita untuk dimasukin ke saham mana nih? Ibaratnya ada basket, ada suatu basket di dalamnya banyak saham. Nah, kita suruh manajer investasi buat kelola uang kita ke situ. Sedangkan kalau ini kita beli sahamnya langsung, itu kita langsung ke platformnya, kita langsung beli saham, kita langsung dapat sebagian pemilikan dari perusahaan tertentu. Saham ini resikonya cukup tinggi. Kalau misalkan kalian naruh uang di saham, kalian itu harus siap dengan resikonya. Tapi ada juga yang memang resikonya rendah. Itu kayak saham-saham yang memang udah blue chip ya. Kalau blue chip itu tandanya saham itu udah memiliki journey yang eh, keuangannya tuh aman, selalu naik, trennya selalu naik, itu kalian bisa beli. Tapi untuk Gen Z, untuk Gen Z, menurut saya itu kripto udah paling oke karena dia very high risk dan very high return. Kalau yang belum tahu kripto, eh, kripto ini di Indonesia itu dikategorikan sebagai komoditas. Nanti kripto ini nggak akan bahas di sini lebih lanjut, tapi nanti bakal di next slide. Nah ini saya mau bahas dulu nih, yang investasi yang nggak boleh dilakuin nih. Ini ada binary option. Binary option ini kalau misalkan kalian ingat nih, ada Indra Kents dan Doni Salmanan yang pernah ketangkep polisi. Itu karena mereka mereka itu ketangkep bukan karena binary option ya, tapi mereka ketangkep karena mereka menyebarkan hoax, bilang ini trading padahal bukan trading. Terus mereka em, cuci uang karena eh, jadi kekalahan si customer itu, kekalahan si member mereka 80% itu untuk mereka. Itu yang bikin mereka dilaporin dan mereka ketangkep binary option. Nah, jadi buat kalian yang main binary option ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena ini bisa dibilang scam karena latar belakangnya itu sistemnya itu ada yang bilang bisa dimainin. Lalu slot apalagi ya pasti di sini nggak ada lah yang main slot ya. Slot ini ya udah jelas scam, itu udah dipermainkan sama bandar ya. Kemenangan terbesar seorang pemain slot adalah berhenti memainkannya. Lalu ada lagi yang namanya robot forex ya. Robot forex ini eh, memang kayak awal-awalnya benar gitu. Kita tuh kayak disuruh deposit, terus nanti per bulannya kita dapat berapa sesuai dengan depositnya. Memang awal-awal benar, tapi rata-rata di robot forex ini ujung-ujungnya ownernya bakal kabur dan kita nggak bisa withdraw dana kita, deposit kita. Jadi harus hati-hati untuk milih instrumen investasi mana yang sesuai sama diri kita masing-masing. Nah, ini kan ada ini ya, ada low risk, ada high risk, ada very high risk. Sebenarnya itu kita sesuaiin sama profil resiko kita sendiri. Misalkan kalian emang orangnya takut gitu ya, udah kalian pakai yang low risk. Kalau misalkan kalian emang orangnya wah all in gitu kan, kayak kita siap untuk rugi, siap untuk untung gitu. Oke, bisa ke saham atau kripto gitu. Tapi tetap harus dengan ilmu yang udah cukup lah, apalagi di saham dan kripto ya. Karena benar-benar kita yang ngelola uang kita yang klik tombol buy dan sell, kita yang untung dan kita yang rugi. Jadi kita harus benar-benar eh, perhatiin instrumen mana yang mau kita pakai untuk investasi. Nah, ini adalah kendaraan finansial. Jadi kendaraan finansial ini saya ilustrasikan kayak kita pakai sesuatu yang cepat untuk mencapai tujuan kita. Nah, saya pribadi udah belajar reksadana, belajar saham, walaupun nggak terlalu dalam ya. Cuman untuk itu forex juga saya udah belajar. Cuman yang paling seret itu di kripto. Karena kripto adalah kendaraan finansial tercepat untuk saat ini. Namun memang sebanding dengan resiko yang tinggi juga. Udah harga mati.
high risk, high return. Kripto. Yes. Apa itu kripto? Kalau ada yang belum tahu ya, ini kita mulai masuk nih yang pembahasan tadi. Apa itu kripto? Suatu aset digital atau mata uang digital yang diperjualbelikan, dan Bitcoin adalah salah satunya. Jadi kripto itu mata uang digital. Nah, ini Bitcoin itu salah satunya. Dan ada koin-koin lainnya juga. Ntar kita bahas. Terus kenapa sih kripto jadi kendaraan finansial tercepat? Jadi kendaraan finansial yang saya pakai juga. Yang pertama, saya ini tidak memiliki banyak tanggungan. Pertama itu. Terus bisa ambil resiko setinggi-tingginya. Karena saya ini ingin mengambil resiko yang setinggi-tingginya untuk hasil yang maksimal. Tentunya, tentunya ingin return yang lebih besar. Terakhir ini menurut saya adalah teknologi masa depan ya untuk Bitcoin dan teknologi blockchain ya. Mungkin untuk lebih dalam ke blockchainnya bakal bisa bahas berjam-jam, jadi mungkin ini bakalan basic knowledge-nya dulu aja. Nah ini nih di sebelah ada BTC PNL, itu tuh ini ngambil dari ini ya, porto pribadi ya. Ini saya sensor juga nih, saya sensor nominalnya, tapi yang jelas bisa dilihat ini profit untuk ini saya cicil dari 2022 sampai 2023, bahkan sampai sekarang saya masih cicil. Saya beli Bitcoin itu udah cuan 219%. Bahkan sekarang ini tuh turun lagi. Sebenarnya ini tuh udah sampai 250-an%. Karena saya dapat harga Bitcoin itu di 300 juta. Dan sekarang kan harga satu keping Bitcoin itu 1 miliar kan. Nah, saya dapat harga di 300 juta. Udah untung sekitar 200% lebih lah. Next. Nah, tadi kalau misalnya belum ngerti nih ya, Bitcoin itu apa sih gitu? Altcoin itu Bitcoin itu apa? Terus ada koin lainnya itu apa gitu. Jadi di kripto itu ada eh, dua jenis ya. Yang pertama ada Bitcoin. Ini koin bisa kita beli nih. Satu koin ini sekarang Bitcoin harganya 1 miliaran. Dan ada juga namanya altcoin. Altcoin ini sebenarnya singkatan dari alternatif koin. Alternatif koin itu maksudnya koin yang selain Bitcoin gitu. Ya ada banyak banget koin selain Bitcoin. Nah, Bitcoin itu merupakan salah satu jenis mata uang digital yang diciptakan pada Januari 2009 oleh Anonymous bernama Satoshi Nakamoto. Jadi ini namanya samaran ya, tahun 2009. Bitcoin itu tahun 2009 masih nggak ada harganya. Bahkan harganya itu waktu pertama kali bisa ditransaksiin itu masih sekitar 14.000 ya, 14.000 perak ya, 14.000 rupiah satu keping. Dan sekarang harganya 1 miliar. Bayangin kalau misalkan kalian dulu udah ngerti kayak gini, udah ngerti Bitcoin ya, terus kalian beli satu keping aja, kalian sekarang udah megang 1 miliar. Tapi nggak berhenti sampai di situ ya, perjalanan Bitcoin masih panjang. Itu kalau dibahas bakal panjang banget, jadi kita next pembahasan. Altcoin yang tadi, eh, alternatif coin itu adalah koin selain Bitcoin pokoknya. Pokoknya selain Bitcoin itu adalah altcoin. Nah, di sini kita eh, bakal ngejelasin berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari kripto. Jadi di kripto ini kita bisa banyak cara gitu untuk cuan dari situ. Yang pertama, kita bisa manfaatin trading spot market. Yang kedua ada trading future market. Yang ketiga ada yang namanya launchpad. Yang keempat ada airdrop. Yang kelima ini ada long time holder. Trading spot market itu apa sih? Kita bahas spot market dulu ya. Jadi spot market itu pasar untuk membeli atau menjual instrumen keuangan, komoditas, atau aset lainnya. Jadi simpelnya gini deh, kita back to whiteboard. Spot market, misalkan kita beli Bitcoin dulu satu Bitcoin misalkan kita beli, harganya kan 30.000 dolar. Terus kita beli dengan harga 10 juta. Terus
1 bulan kemudian misalkan Bitcoin naik nih ke 60.000. 30.000 ke 60.000 itu kan 100%. Itu kalau kita beli dengan harga 10 juta, itu 10 juta kita naik 100% jadi 20 juta. Nah, itu spot market. Itu contoh contoh sederhananya kayak gitu. Ya, jadi seperti kita berdagang ya. Kita beli barangnya di harga rendah dan ketika harganya naik kita jual. Lalu ada tadi yang namanya future market. Future market ini adalah tempat di mana produk keuangan ini dibeli dan dijual untuk pengiriman pada tanggal yang telah disepakati di masa depan dengan harga yang ditetapkan pada saat transaksi. Ya, itu pusing kan? Pusing kan ya? Pusing saya juga baca itu. Kita ambil yang sederhananya aja ya. Kita pakai analogi yang sederhana. Nah, di download future market ya. Future market ini kalau tadi, kalau spot market itu kita bisa beli lalu saat kita beli harga di bawah, saat harganya naik itu kita bisa jual dan kita bisa profit dari situ. Harga murah, jual harga tinggi. Sedangkan kalau future market, kalau spot market ini ya, ini kita megang barangnya gitu. Misalnya kita beli Bitcoin, ya udah kita megang barang Bitcoin, ini Bitcoin punya kita gitu. Harganya murah, jual di harga tinggi. Kita untung. Sedangkan future market, ini kita nggak megang barangnya. Kita main kontrak di sini. Jadi itu kita bisa cuan dengan nge-buy dan bisa juga nge-sell. Jadi itu kan kalau misalkan spot, kita tuh cuma nge-buy doang untuk cara untungnya. Sedangkan kalau di future market itu kita memprediksi masa depan untuk kontrak masa depan. Jadi untuk nge-sell pun kita bisa gitu. Walaupun kita nggak punya barangnya, kita nge-sell. Jadi contohnya kita jual barangnya duluan. Gimana ya, Tando, untuk ininya. Jadi kita nge-buy bisa untung. Kita nge-sell pun bisa untung. Kenapa bisa gitu? Padahal kita nggak punya barangnya. Emang kita nggak megang barangnya. Di sini emang kita nggak megang barangnya. Tapi di sini tuh kita udah ngejual duluan sebelum barangnya turun. Tapi pakai kontrak. Sebenarnya ini kalau kayak gini mungkin agak pusing. Tapi kalau misalkan kalian sampai praktek, itu kalian pasti ngerti. Cuman emang future market ini very 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 high risk. Jadi emang orang yang udah berpengalaman dan memang udah ada skill di bidang ini baru bisa terjun ke future market. Kalau masih pemula, lebih baik emang spot market. Karena lebih gampang dan lebih tenang. Bisa ditinggal tidur. Kita merem juga cuan gitu. Terus ada yang namanya Launchpad. Launchpad ini suatu program di mana untuk melakukan penawaran bursa perdana. Jadi itu misalkan ada token baru launching ya, dan belum ada di exchange, belum ada di pasar gitu. Jadi itu tuh si token itu sebelum launching itu tuh eh, jadi si token itu kerjasama sama si exchange-nya buat para investor kripto punya. Jadi untuk gimana ya ngejelasinnya ya? Suatu program di mana kita itu dikasih kesempatan buat megang koinnya sebelum rilis kayak gitu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu kita bisa dapetin uang dari Launchpad itu secara gratis. Kita cukup kita cukup buy dan hold koin yang ditentukan sama exchange-nya. Apa itu exchange? Nanti kita bahas. Ada juga airdrop. Airdrop ini adalah sebuah metode distribusi aset kripto kepada sebagian orang atau komunitas yang diberikan secara cuma-cuma. Ini juga gratis, cuman kita harus ngerjain beberapa tugas biar kita bisa eh, dapetin si airdrop ini. Ibaratnya kayak giveaway. Jadi sebelum token ini rilis, jadi itu mereka bikin giveaway itu buat orang-orang yang terpilih. Tapi giveaway-nya harus ngikutin syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu airdrop. Nah, exchange lokal dan luar. Jadi tuh exchange ini kayak supermarket ya atau kayak marketplace, kayak Shopee, tapi Shopee-nya kripto gitu. Jadi kita tuh belanja kripto ya ke Indodax, belanja kripto ke toko kripto, belanja kripto ke Binance.
Indodax ini exchange lokal dan emang exchange pertama di Indonesia. Lalu ada toko kripto, ini juga nggak kalah canggih ya. Ya, kalau saya pribadi pakai toko kripto dan Binance. Binance itu exchange luar negeri. Jadi toko kripto ini diakuisisi oleh Binance yang luar. Jadi toko kripto sudah legal, tapi Binance ini kalau untuk di Indonesia emang belum legal. Kalian bisa download ini di App Store atau di Play Store karena aplikasinya gratis ya, nggak bayar. Nah, yang terakhir ini ada active income. Income is the key. Jadi active income ini kunci ya, kunci buat kita bisa cuan lebih banyak gitu. Karena 10% dari 1 juta itu 100.000, sedangkan 10% dari 10 juta itu 1 juta. Tetap yang utama adalah penghasilan dari dunia nyata. Kita kerja, kita usaha, kita bisnis. Baru sebagian uangnya kita alihin ke kripto, reksadana saham, Genzi kripto ya, Bitcoin. Kalau misalkan kita full time trading, full time kripto, itu agak susah karena kripto ini bukan cuma tentang jual dan beli, tapi mainin psikologis juga. Jadi kalau psikologis kita memang lagi membutuhkan uang gitu ya, kita lagi BU terus kita trading, itu bisa dipastikan pasti lose. Kita akan kehilangan banyak uang kita. Bukannya untung, kita malah rugi. Nah, ini contohnya ya. Ini saya buka-bukaan aja untuk beberapa koin yang saya pegang. Ya, walaupun jumlahnya masih kecil, tapi lumayan buat jajan gitu ya. Ini satu koin kecil-kecil. Koin-koin kecil ini sangat-sangat volatile, tapi rewardnya ini bisa sampai 400%, sampai 100%, sampai 73%, 26%. Itu nggak ada nggak ada instrumen lain yang bisa secepat ini. Nggak ada instrumen lain yang secepat kripto. Makanya saya bilang kripto adalah kendaraan finansial tercepat. Kripto ini banyak banget ya ininya apa ilmu-ilmu kriptonya yang mungkin nggak bisa di-share di sini karena waktunya yang terbatas. Tapi kalau misalkan kalian masih kepo atau mau nanya segala macam, kalian juga bisa langsung aja DM di Instagram ya @tamarcel.x. Kalian bisa nanya-nanya di situ karena mungkin di sini kurang waktunya. Dan di sini juga nanti mungkin ada Q&A ya. Sekian, terima kasih. Iya, itu dia. Terima kasih Kak Tama atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Saya nggak. Kalau misalnya ada yang boleh, silahkan lewat room chat ya. Kenapa semua orang bilang butuh uang, tapi saat tahu solusinya, tapi nggak mau bergerak? Gimana sih? Coba, bentar ya. Kenapa semua orang bilang butuh uang, tapi saat tahu solusinya nggak mau bergerak dan tetap ujungnya butuh uang? Menjelimet ya pertanyaannya ya. Tapi terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana Kak Tama, mau langsung dijawab aja? Langsung jawab aja kali ya. Ya, mungkin yang Boleh, boleh. kenapa semua orang bilang butuh uang, tapi saat tahu solusinya mereka nggak mau bergerak dan tetap ujungnya butuh uang. Ya, mana ya? Dia dia tutup mata sih. Udah ada peluang depan mata ya di ya tetap skeptis aja. Contoh kayak misalkan kripto. Udah ada kripto nih, orang-orang pada belajar kripto. Temennya sendiri udah cuan banyak dari kripto misalkan.
ya dia tetap diem aja, dia tetap nggak ngikutin dia nggak minta ajarin, dia tetap tutup mata. Ya itu mungkin bisa ngejawab pertanyaannya. Jadi benar-benar harus bisa memunculkan kesadaran sendiri sih sebetulnya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana legalitas aset kripto di Indonesia? Boleh kata Mas silakan. Legalitas aset kripto di Indonesia tentu sudah legal, tapi bukan sebagai mata uang kripto. Bukan sebagai mata uang, tapi sebagai komoditas. Indodax itu legal, bahkan pajaknya pun udah diatur. Toko kripto itu legal, ketika kita transaksi itu udah ada dikenakan pajak yang berlaku. Enaknya di Indonesia ini pajaknya itu bukan pajak profitnya, tapi pajak ketika kita beli. Kita beli eh, berapa? Langsung kena pajak, terus kita profit 100 miliar. 100 miliarnya ini kita nggak kena pajak. Ya, lanjut. Ya, sudah ya Kak, lanjut ya Kak ya. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya Kak, kalau untuk trading bagaimana menurut Kak Tamad? Dana saya sendiri sudah terjun di dunia trading forex dan kripto sudah 2 sampai 3 tahun ini, tapi masih belum bisa konsisten. Bagaimana saran dari Kak Tamad? Trading, kalau misalkan memang udah 2 sampai 3 tahun, pasti tuh udah banyak ngalamin ini ya, ngalamin jatuh bangun. Kalau dari saran saya, kalau misalkan memang belum konsisten profit, itu mungkin kurang kurang backtest. Kayak ini, yang paling penting sebenarnya risk reward management sih. Mungkin money management masih berantakan, karena untuk kita rugi, kalau money management kita rapih, itu untuk rugi itu susah. Contohnya kayak gini, risk reward yang paling optimal itu ya yang ideal maksudnya. Risk reward yang ideal itu 1:2. Jadi kalau misalkan kita kehilangan satu, itu kita harus dapetin dua. Kalau misalkan kita 10 kali trade, kita cuma menang 4 dan kalah 6, itu seharusnya masih bisa nutup. Jadi mungkin dari skillnya sendiri 2 sampai 3 tahun pasti udah belajar banyak, tapi pasti yang bikin belum konsisten itu money management, risk rewardnya. Itu sih dari pengalaman saya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Tama ya. Apa bisa bermain kripto dengan individu tanpa grup? Tanpa grup maksudnya sinyal gitu ya atau komunitas tuh. Kalau kripto sih Komunitas. komunitas ya. Kalau misalkan komunitas itu gunanya sih sebenarnya buat saling sharing, saling menguatkan kalau misalkan lagi pada loss. Sebenarnya bisa-bisa aja karena saya sendiri itu dari tahun 2020 sampai sekarang itu sendiri. Bahkan baru join komunitas ini baru 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 Januari ini baru ikut-ikut komunitas karena emang butuh relasi aja komunitas. Justru kalau misalkan kita kebanyakan grup itu kita malah bikin pusing sendiri. Jadi kita nggak yakin sama analisa, malah bisa bikin jadi FOMO. Ya contoh kayak kita udah beli nih, beli barang, kita beli koin, suatu koin kan. Kita beli Bitcoin lah, kita beli Bitcoin. Terus di grup ini pada bilang kayak, wah Bitcoin turun, turun, turun. Ntar kita tuh di pikiran kita, wah kita harus jual nih gitu kan, karena banyak yang bilang turun gitu. Taunya naik. Kita harus percaya sama analisa kita sendiri. Kita tahu apa yang kita beli, kita tahu apa yang kita investasiin, ya udah pede.
Itu sih, Kak. Oke, selanjutnya tips invest di kripto minim rugi Kak untuk pemula. Tips invest di kripto yang minim rugi. Ya, kita harus tahu 3 hal ya kalau di kripto. Yang pertama fundamental, yang kedua naratif, yang ketiga technical analysis. Ini untuk belajar ini tuh emang butuh waktu dan benar-benar fokus kalau mau belajar ini, dan money management itu yang paling penting. Money management dan psikologi sih. Yang tadi yang kayak pertanyaan pertama tuh, biar minim rugi, itu kita money manajemennya harus baik. Risk reward harus ideal. 1:2 udah minimal, udah harga mati 1:2. Kita kehilangan satu, di next game kita dapat dua. Itu sih. Semoga membantu, bro. Ya, lanjut. Apakah permasalahan dunia, anggaplah perang dan lain-lain bisa berpengaruh pada harga Bitcoin dan mengapa permasalahan itu bisa berpengaruh? Permasalahan dunia seperti perang itu udah jelas berpengaruh. Karena apa? Karena di kripto ini tuh aset yang masih dibilang baru untuk dunia. Jadi ketika ada news yang baik atau yang buruk, itu bakalan ngaruh ke market. Dan lagi, kalau yang perang kayak gitu, perang itu kan bisa mengakibatkan krisis ya. Kalau misalkan krisis, itu aset yang paling beresiko itu udah pasti turun. Udah hampir pasti turun kalau misalkan aset yang beresiko. Kenapa? Karena orang-orang pada pindah ke emas. Aliran duitnya itu pindah ke emas, pindah ke gold. Orang-orang masih menganggap gold itu adalah safe-nya, jalan untuk aman. Karena mengapa permasalahan bisa berpengaruh? Ya karena memang masih baru. Kripto ini masih baru dan masih sensitif terhadap news. Itu yang saya tahu ya. Oke, kalau Bitcoin itu dibikin oleh manusia, apakah bisa diatur oleh pembuatnya seperti altcoin dan kan namanya masih anonim dan target Bitcoin di akhir 2024. Menurut Bro Tama nih, Bitcoin itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto tahun 2009. Itu tuh entah dia satu orang atau entah dia suatu kelompok. Tapi kalau misalkan diatur, itu si pencipta Bitcoin pun sekarang udah nggak bisa ngatur Bitcoin. Karena ada yang namanya node, ada yang namanya miner, semua transaksi semua tercatat di buku besar Bitcoin. Jadi terus yang menariknya ini adalah pencipta Bitcoin ini eh, punya banyak wallet, dan walletnya itu kan ada berapa? Kalau nggak salah 1 juta Bitcoin ya. 1 juta Bitcoin. 1 Bitcoin aja kan 1 miliar ya. Kalau 1 juta Bitcoin berapa tuh? Wallet dia itu nggak pernah gerak sampai sekarang. Dan orang yang Satoshi Nakamoto pun entah kenapa itu belum pernah ada yang nemuin. Padahal canggih ini kan kayak internet, bisa ngedeteksi di mana siapa pembuat segala macam. Tapi pencipta Bitcoin ini kayak di film-film, dia nggak ada yang tahu sampai sekarang. Pertanyaannya bisa diatur sama manusia, sama pembuatnya, dia udah nggak bisa campur tangan. Tuh, Kak. Saja, Kak. ya Kak Tama masih di situ? Ya, masih. Masih ya? Udah. Ya. Oke, udah ya. Oke. Selanjutnya, target harga Bitcoin ke depan menurut pribadi, menurut Kak Tama sendiri. Target Bitcoin 150.000 dolar. 150.000 dolar.
dolar. Tapi Oke. emang nggak langsung naik ya. Dari mana Kak Nggak bisa? langsung naik. Jadi memang Bitcoin ini secara histori nih setelah halving itu tuh 1,5 tahun itu bakal naik. Tapi memang nggak langsung. Halving dulu, baru dia bertahap naik. Cuman mungkin eh, di siklus kali ini agak beda karena ada bantuan dari ETF US dan Hong Kong itu udah masuk ya. Bitcoin itu sudah secara resmi masuk ETF-nya US dan Hong Kong. Jadi mungkin akan lebih cepat. Oke. Kak, kira-kira bagaimana cara memanajemen modal untuk para pelajar yang belum punya income? Kalau dari saya, kalau misalkan memang belum ada pemasukan, masih pelajar, yang pertama belajar dulu aja. Jadi ketika nanti kita punya modalnya, itu kita udah tinggal hajar kripto. Yang penting kita belajar dulu nih ilmunya. Nggak usah takut ketinggalan karena selalu ada kesempatan. Ya. Selanjutnya, mengapa Bitcoin hype setiap 4 tahun sekali yang Kak Tama tadi mau kasih tahu? Oh iya, tadi belum sempat bahas. Jadi Bitcoin itu kenapa sih hype setiap 4 tahun sekali gitu? Karena tuh sekitaran 4 tahun sekali, Bitcoin ini tuh ada namanya event namanya halving Bitcoin, yang dimana tuh para miner di seluruh dunia rewardnya itu dibagi dua, dipotong 50%. Misalkan reward dapat, misalkan tahun kemarin dapatnya dua, ya tahun ini dapatnya satu. Jadi itu dipotong rewardnya. Itu yang mengakibatkan Bitcoin ini menjadi terbatas. Dan supply Bitcoin pada saat pertama kali launching itu memang udah ditetapkan 21 juta. Jadi sesuai hukum permintaan dan penawaran, semakin barangnya limit, terbatas, dan banyak peminatnya, harga akan naik. Halving, Bitcoin kepotong rewardnya dari 21 juta, makin berkurang, barang makin limit, permintaan makin banyak, mau nggak mau Bitcoin itu bakal naik. Kalau bakal naik nih, orang tahu nih udah limit dan bakal 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 naik nih. Ya, ya setiap kan itu kan event setiap 4 tahun sekali. Nah, itu memang masa-masanya Bitcoin untuk naik. Karena ada halving ini. Itu Kak. Oke. Ini ada lagi yang bertanya ya. Pendapat Bro Tama nih mengenai The Fed dan setiap kakek Powell yang ngomong harga kemungkinan turun sejenak. The Fed ya. Ya kan The Fed itu kan sentral ya. Sangat-sangat berpengaruh, itu sama kayak jawaban yang tadi di awal ada yang nanya kenapa sih berita ngaruh gitu ya, emang karena sangat sensitif, market ini sangat sensitif sama sesuatu yang baru, bahkan baru kejadian tadi sore itu ada yang bilang BlackRock itu fund manager, BlackRock itu kerjasama sama koin yang namanya ini Habar, dia langsung naik 98%. Taunya ternyata enggak gitu kan. Taunya enggak, dia turun lagi 25%. Dia sangat sensitif terhadap ini berita. Jadi emang gitu kalau kripto. Ya, lanjut. Dampak negatif kripto dilihat dari sosial media, banyak anak memutus pendidikan karena mau terjun ke dunia trading dan menganggap dunia pendidikan seperti kuliah hanyalah pengangguran 4 tahun dengan gaya. Gimana tanggapan Kakak? Ini udah salah besar ya. Itu kayaknya ini ya apa? FOMO FOMO Timothy garis keras ya. Pasti dia yang suka komentar di TikTok, McLaren lu warna apa bos gitu ya. Itu jelek sih. Itu yang kayak gitu itu harus dikasih tahu yang kayak gitu. Itu yang namanya dunia pendidikan tuh ya penting gitu. Kalau misalkan nggak berpendidikan, kita nggak tahu dunia luar,
Tanggal juga kan, apalagi emang gaya-gayaan doang kayak gitu. Ya gimana ya, itu salah sih, salah 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 nangkep dia. Justru sebenarnya kripto atau investasi itu kan sebagai apa ya, perjalanan terakhir lah. Setelah kita punya banyak uang, baru kita bisa invest. Oke lah, buat belajar nggak apa-apa kayak kecil-kecilan, tapi untuk kayak berhenti pengangguran segala macam itu udah salah salah besar sih. Oke. Aplikasi terpercaya dong Kak untuk kripto. Ada. Ada banyak, ada pintu, ada tadi yang sebutin itu ada pintu. Terus ada juga, oh tapi untuk kripto ini ya, untuk kripto ini kita nggak boleh percaya 100% sama exchange. Bahkan yang tadi saya sebutin kayak Indodax, kayak toko kripto, kayak apalagi tadi Binance, kita nggak boleh percaya 100%. Karena yang terpercaya itu cuman cold wallet. Kita nggak boleh naruh banyak-banyak di exchange sebenarnya. Cuman pembahasan itu mungkin bakal lebih dalam lagi. Karena banyak juga kasus nih, kasus yang si exchange yang ini, atau kita biasa yang orang awam bilang marketplace gitu, marketplace kriptonya itu bisa apa? Bisa bubar dan bahkan ownernya ketangkap polisi. Itu udah banyak kejadian. Jadi kalau kita pakai cold wallet itu udah aman. Kita punya private key sendiri, kita punya megang sendiri, kita megang barang kita sendiri, nggak bisa diambil alih sama siapapun. Jadi untuk yang terpercaya mungkin ya jangan percaya sama exchange. Itu sih, pakai cold wallet atau ya cold wallet Ini mana atau hard paling wallet. dikirim. Hah? Paling kabarnya di email ya? Ya. Oke, teman-teman, untuk link presensinya sudah di-share ya ke room chat, jadi teman-teman bisa langsung aja diklik di situ ya. Ada lagi nih Kak yang tanya, apa yang terjadi saat Bitcoin hilang? Gimana menurut Kak Tama? Bitcoin hilang sih agak mustahil ya, karena emang udah, jadi untuk Bitcoin ini susah, sangat 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 susah untuk dihilangkan. Cuman karena internet mati misalkan, masih ada internet punyanya Elon Musk. Ya kalau udah benar-benar pure mati misalkan internet, itu bisa hilang mungkin Bitcoin. Tapi itu udah hampir mustahil untuk internet hilang. Dan untuk menghancurkan Bitcoin itu mustahil karena ada miner di seluruh dunia nih, ada banyak nih miner. Cara untuk ngancurin Bitcoin itu kita nggak bisa satu-satu nih ngancur miner yang satu di negara ini kita nggak bisa satu-satu. Itu harus kita hancurin semuanya di detik yang sama, kita harus hancurin baru bisa hilang Bitcoin. Tapi itu hampir mustahil dilakuin. Itu sih bro. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, Kak Tama, boleh nanya nggak nih? Ya kak. Halo, Ya halo. ya Kak Tama, boleh tahu nggak sih motivasi pertama kali Kak Tama invest kripto tuh apa? Main-main kayak beginian lah gitu. Ya. Awalnya sih saya karena ingin uang lebih ya, mainstream sih, pengen uang lebih awalnya. Tapi itu uang lebihnya itu ya gimana caranya saya belajar yang namanya reksadana, saya belajar yang namanya saham, forex, dan bahkan yang tadi yang binary option yang udah apa, binary option yang udah ketangkep tuh kayak Intrakins itu saya sempat coba juga, kayak saya coba semua instrumen itu untuk tahu nih kira-kira yang mana yang cocok buat saya, dan kripto yang paling menarik dan cocok sih. Awalnya itu. Mungkin awalnya dari temen atau lihat di sosmed atau gimana Kak? Dari sosial media ya, sosial media. Sosial media. Ya, karena kan Pengaruh kalau kita sosial media luar biasa ya, ya Kak? iya, Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau nggak em, ada sedikit kesimpulan dari pemaparan materi pada malam hari ini dengan temanya
peluang menjanjikan dalam investasi saham dan kripto buat Gen Z atau Gen Z ya, di mana di-announce ulang ya bahwa webinar ini rutin dilakukan yang diselenggarakan juga oleh Yayasan Bakti Bangsa dan didukung oleh PT Global Cinema Media, Alinea Studio, Asosiasi Entrepreneur Teknologi Digital Indonesia, dan Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Jadi kesimpulannya sangat penting ya kata Ma ya dalam kita itu memunculkan kesadaran gitu loh untuk berinvestasi di usia muda. Dan juga harus dapat membaca dan beradaptasi dengan era tren investasi saat ini dan juga sangat diperlukan pengetahuan juga pemahaman sehingga tidak terbawa arus ikut-ikutan atau FOMO dalam menentukan instrumen investasi salah satunya kripto tadi. Jadi pada saat aku nanya motivasi tadi ternyata Kak Tama udah cobain ya, udah cobain semua gitu ya tentang instrumen investasinya tadi. Oke, ada tambahan Kak? Kak Tama ada tambahan? Tambahan sih satu lagi ya. Ngingetin aja sih reminder Mm, ya buat mhm. orang-orang yang masih belum ada penghasilan bisa dibilang besar gitu. Lebih baik fokus di perbesar income karena memang kalau mau dapat yang besar ya kalian harus punya modal yang besar juga, tapi sebanding dengan resikonya. Tapi kalau misalkan kalian emang udah punya income yang besar, itu tuh mental kalian juga udah pasti mental yang orang punya uang segitu gitu. Jadi eh, harus kayak gitu biar kita bisa kalau mau sukses di dunia perkriptoan ini. Itu aja Kak. Eh, Oke, sebelum dokumentasi boleh minta pendapat Kak Tama nggak sih tentang ini kan kita katanya di gadang-gadang nih tahun 2030 bakalan ada fenomena bonus demografi ya. Nah, menurut Kak Tama sendiri penting nggak sih bonus demografi itu bagi suatu negara? Bonus demografi. eh, Pastinya penting sih. Pastinya penting. Penting nggak? Pastinya penting ya. Apalagi Ya, ya penting. jadi ya karena kan memang didominasi oleh usia-usia ini ya apa namanya Masih muda ya. produktif. Iya, jadi nanti Harus akan didominasi katanya 2030 akan didominasi usia-usia produktif di mana akan banyak sekali persaingan khususnya di dunia kerja. Mungkin ini akan ada apa ya kayak eh, hubungannya mungkin sama investasi, tren investasi mungkin di masa-masa bonus demografi nanti gitu Kak. pastinya tren investasi ini pasti terus bakal berlanjut, apalagi kripto ya. Kripto sekarang tuh masih Mm, masih benar-benar baru gitu, sesuatu yang baru. Bahkan tuh orang masih ada yang menganggap ini mm-mm, scam, scam. Ya kita lihat nanti di tahun 2030 bakal mm-mm. jadi apa gitu. Ya, kita lihat aja nanti Kak. Oke, baiklah. Untuk teman-teman diingatkan kembali ya, untuk link presensinya udah ada di room chat, jadi teman-teman bisa buka chat. Nanti di situ ada linknya, tinggal diklik aja ya. Oke, sebelum kita tutup, boleh kita dokumentasi dulu? Boleh ya, Kak Tama ya, mohon izin ya. Iya, ya. Teman-teman semua yang ikutan webinar boleh open cam dulu. Kita mau foto bareng nih. Sambil dipantau oleh admin ya. Kalau misalnya hmm, sudah open cam semua mungkin nanti bisa kasih aba-aba ke TV. Sudah open cam? Yuk. Oke, ready ya. Baik, aba-abanya dari TV ya. Berikan
ekspresi terbaik Anda. Oke, mulai ya teman-teman ya. Dihitung hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, sudah admin? Perlu diulang? Manusia ini nggak tidak. Oke, cukup ya. Tidak panggil nenek. Cukup ya. Aku ini. Oke. Oke. Iya. Baik teman-teman, demikian ya webinar kali ini. Temanya tadi peluang menjanjikan dalam investasi saham dan kripto buat Gen Z atau Gen Z ya. Nah, diingatkan kembali yang belum mengisi data presensi, jadi bisa diklik aja linknya di di room chat yang sudah dibagikan oleh admin untuk keperluan e-sertifikat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Tama atas pemaparan materi hari ini. Dan semoga yang sudah disampaikan itu tentunya akan berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Kak Tama. Ya, Sampai Kak. jumpa di lain waktu. Ya. Oke. Makasih ya Kak. Dan juga saya TB Virus undur pamit ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata. Dan sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik motor lupa di starter. See you later. Bye. Sehat-sehat semua. Dadah.